Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Nur Tiosardi, yang mana Bapak akan melanjutkan materi yang kedua tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mungkin anak-anak sekalian belum pernah tahu apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini. Kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Saumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau abad pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Saya lihat di situ ada dirham, lalu ada cokrodonya, dan ada naskah surat Sultan Zainal Abidin, lalu ada nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak saat itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Masa pemerintahannya yaitu 1514 sampai 1528 Masehi. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riyayat Shah justru melawan Portugis dalam menghadapi tentara Portugis. Ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai semenanjung Malaka. Pada masanya, Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Namun, usaha Aceh untuk menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan, untuk mengalahkan Portugis, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Inggris. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani pada tahun
1636 sampai 1641. Beliau kemudian digantikan oleh permaisurinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri pada tahun 1641 sampai 1675. Lalu Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Yang ketiga yaitu ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit pada tahun 1518 Masehi. Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Lalu kita lanjut ke Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kertasura itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, Sultan putra Sunan Prawoto. Lalu lanjut ke Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebuah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas daerah kekuasaannya, meliputi Jawa sampai Madura, kecuali Banten dan Batavia. Lalu Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Lalu di sini ada tadi. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagai berikut. Memperluas daerah kekuasaannya, meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Andai kata Batavia tidak dipagari tembok-tembok yang tinggi, benteng-benteng yang kuat, dan persenjataan yang modern,
sudah pasti Batavia jatuh ke tangan Mataram. Lalu yang kelima, yaitu mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu Saka dengan tahun Islam Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi. Lalu yang keenam, menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu sastra Gending dan kitab suluk. Misalnya Suluk Pujil pada tahun 1607 Masehi yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada abdi Raja Majapahit yang bernama Pujil. Yang ketujuh, menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kita lanjut ke Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Namun, setelah di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Lalu kita lanjut ke Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jaine, Saumata, Bisei, Serro, dan Kalili. Kemudian, semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal Goa, Talau, Bone, Ajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin pada tahun 1591 sampai 1639 Masehi dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, Kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir Talaut sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Marege, Australia di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi, Daeng, Matola Karaeng, Ujung Karaeng, Lakiung, Sultan Malikus Said pada tahun 1639 sampai 1653 Masehi, atau lebih dikenal dengan Sultan Malikus Said. Setelah pemerintahan kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya, satu yaitu Mallombasi Daeng Mattawang, Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa ke-16 pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Lanjut ke Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu,
Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin pada tahun 1495 Masehi. Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Setelah kembali ke Ternate, Zainal Abidin sangat giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Hal itu membuat Portugis khawatir akan terusir dari bumi Ternate, sehingga dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis di bawah pimpinan de Mesquiota membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 Masehi. Rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Baabullah, akhirnya mengangkat senjata melawan bangsa Portugis. Setelah benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, pada tahun 1575 Masehi, Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah, raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9, yaitu Sirili Liati, yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1789 Masehi sampai 1805, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri dalam hal persatuan. Lalu yang kedua, mengetahui asal-muasal dan alasan adanya benda-benda dan tempat bersejarah yang ada di Nusantara. Lalu yang ketiga, dapat membandingkan Islam pada zaman dahulu dan sekarang. Dan yang keempat, mengetahui masuknya peradaban Islam ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia dulu dan sekarang. Baik, itu tadi adalah materi pelajaran pada hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.